Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita belajar mata pelajaran matematika secara daring. Untuk materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu secara umum kita gambarkan sebagai berikut, yaitu kecepatan rata-rata ya. Sebelumnya kami singkat dulu. Kecepatan rata-rata disingkatkan dulu ya, biar mempersingkat waktu. Jarak J dan W sama dengan mewakili waktu. Jadi bisa digambarkan bahwa kecepatan rata-rata itu adalah jarak tempuh seluruhnya dibagi waktu yang dibutuhkan. Perhatikan, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, di sini ada 3 unsur, unsur 1, unsur 2 dan unsur 3. Bisa jadi nanti di soal unsur 1 yang ditanya. Jadi ketika di unsur 1 yang ditanya berarti J per W. Jadi kemungkinan juga bisa jadi unsur J, yaitu bagaimana jaraknya atau berapa waktunya. Nah, secara umum juga jika ditanya salah satu unsur, maka di soal akan ada 2 unsur yang muncul. Jadi ketika K yang ditanya pasti ada J dan W di dalam soal tersebut. Sebaliknya jika ditanya W, maka ada K atau J dan seterusnya. Untuk meminimalisir kesalahan, sebenarnya trik ini sebenarnya lebih mudahnya ya. Kita sebenarnya banyak trik. Salah satu trik yang bisa dipakai yaitu untuk meminimalisir kesalahan rumus, yaitu kita buat sistem Jokowi ya. J ini, perhatikan, sistem, anggaplah sistem Jokowi ya. J berarti J sama dengan K kali W. Perhatikan ya, J sama dengan K kali W. Ini unsur 1, unsur 2, unsur 3. Jadi ketika ditanya salah satu, jadi kalau J mutlak sudah, jika ditanya J maka K kali W. Jika ditanya K, maka diingat ya, J bagi W. Jika ditanya W, maka J bagi K. Paham ya? Kami ulang. Sistem Jokowi ini bisa dipakai dengan teknik sebagai berikut ya. J KW berarti jelas ini mutlak ya. J sama dengan K kali W. Kalau ditanya unsur ini atau ini sebelah kanan ya, sebelah kanannya J, cukup ketika ditanya K kan pasti J sama W muncul ya, maka J bagi W. Jika ditanya waktu, maka J bagi K. Paham ya? Kami ulang. Jika ditanya J pasti K sama W muncul. Jika ditanya W pasti K sama J muncul. Jika ditanya K, maka J sama W muncul. Ya, kita memperkuat rumus dulu. K sama dengan J bagi W. W sama dengan J bagi K. Jadi J selalu menjadi pembaginya. Jadi selalu dibagi ya. Kecuali J. J sama dengan K kali W. Paham ya? Oke. Biasanya matematika agar lebih cepat terampil, kita langsung ke soal. Sebagai contoh, jika diketahui jarak 2 kota 240 km dan mobil tersebut menempuh jarak tersebut selama 3 jam. Perhatikan, seperti yang kami ulang tadi, JW. Jika ada J, W pasti yang ditanya K. Oke. Maka otomatis berapa kecepatan mobil tersebut? Kita masukkan rumus lagi. Jika ditanya K, maka J bagi W. Maka K sama dengan J bagi W. Oke. J-nya sudah jelas 240 ya. Kita masukkan 240 km dibagi 3 jam. 3 jam. Maka satuan ini tidak bisa hilang, maka menjadi kilometer per jam. Maka kita fokus sama angkanya 240 bagi 3. Maka coret 24-nya bagi 3 8. Maka menjadi 80 km per
jam. Jadi kecepatannya sama dengan 80 km per jam. Jadi sederhana begini ya. Kita hapus lagi. Kita coba soal lain. Kita hapus dulu. Perhatikan. Suatu mobil melaju dengan kecepatan misal 80 km per jam. Kemudian mobil tersebut menempuh jarak kira-kira 320 km. Perhatikan ya, suatu mobil dengan kecepatan 80 km per jam menempuh jarak 320 km. Pertanyaannya kembali lagi, jadi suatu soal matematika itu sudah bisa ditebak jika K sama J muncul. Kembali ke rumus, K dan J muncul pasti ditanya betul W. Pasti W ya. W sama dengan apa? J per K. Jadi kita masukkan W sama dengan J per K. Maka J-nya berapa? Kita masukkan dulu, lengkapkan dengan satuannya per K-nya 80 km per jam. Oke. Kita fokus dulu ke satuan ini, namanya satuannya. Ingat, yang kembar-kembar kita coret langsung. Coret. Maka jam tersisa satuan jam. Kita lihat yang kembar-kembar kita coret. Ya, ini kembar nolnya. 32 bagi 8, 4. Kemudian satuan yang tidak hilang yaitu jam. Maka W sama dengan jam. Maka pantas waktu itu satuannya pasti jam. Paham ya? Jadi waktunya adalah 4 jam. Oke, kita coba soal lain. Perhatikan. Suatu mobil dengan kecepatan 60 km per jam pergi ke suatu kota A dan B misal ya. Mobil tersebut memakan waktu selama 5 jam misal. Pertanyaannya pasti jarak ya. Berapakah jaraknya? Ingat Jokowi. Oke. K-nya berapa? 60 km per jam. Kita bagi A, kita kali 5 jam. Ya, 5 jam. Tadi sepakat ya, satuan yang kembar-kembar kita coret. Ini jam, ini jam. Oke, kita coret. Kemudian tinggal satuan apa? Kilometer. Kita letakkan di sini. Kilometer. Kita fokus sama angka 5 kalikan 60. Kita abaikan dulu nolnya. 5 kalikan 6 30. Nol yang diabaikan kita letakkan ini 300. Maka jarak sama dengan 300 km. Betul ya, jarak itu satuannya adalah kilometer. Jadi kita sudah belajar mencari unsur J tadi, unsur K sudah, unsur W sudah. Sekarang kita coba model soal cerita di mana waktunya itu kita masih harus menghitung. Contoh, jarak suatu kota A dan B misal 240 km. Kemudian suatu mobil berangkat dari A ke B, berangkat dari pukul misal pukul 5 pas dan tiba pukul 8. Pertanyaannya, nah dari model soal ini kita bisa mengecek ini unsur jarak jelas ya. Nah pukul 5 sampai pukul 8 ini adalah unsur W, betul. Nah unsur waktu. Nah dari unsur waktu ini kita harus memproses dulu, yaitu kita hitung karena unsur W itu adalah berapa lama, bukan jam berapa atau jam berapa. Kami ulang, waktu itu adalah bukan jam berapa tapi berapa lama durasi yang dibutuhkan. Jadi dari pukul 5 sampai pukul 8 itu berapa lama? Kita cek, berarti 8 kurangi 5 jelas ya. Jadi 3 jam. Jadi unsur W-nya kita ada satu langkah dulu.
Baru kita mencari kecepatan, jarak, waktu, maka otomatis ditanya berapa kecepatan mobil. Kecepatan sama dengan, kembali lagi ke rumus, jika ditujuh K, J per W ya. J per W, kemudian J nya berapa? 240 km per, waktunya berapa? 3 jam ya, 3 jam. Nah, satuan ini kilometer sama jam tidak kembar, maka otomatis tidak bisa dicoret. Karena tidak bisa dicoret, maka kita tulis lagi jam 24, kita fokus sama 24 nya. 24 bagi 3 adalah 8, 0 yang kita abaikan kita tulis. Oke, berarti kecepatannya adalah 80 km per jam. Kita coba satu soal lagi. Hapus. Suatu mobil berangkat, misal sebuah mobil berangkat dari jam 6 sampai dengan jam 11 misalnya ya. Berangkatnya dari jam 6 sampai jam 11. Entah ini kita singkat aja ceritanya. Mobil tersebut berangkat dari kota A, misalnya terserah ya, A sampai kota B, yaitu dari berangkat jam 6 sampai dan tiba di kota B jam 11. Kemudian diketahui bahwa kota A ke kota B, jangan jarak ya, menggunakan kecepatan ya, mobil tersebut menggunakan kecepatan misal 70 km per jam ya. Kembali lagi kita kita cari dulu ini 6 sampai jam 11 ini berarti unsur W, jelas unsur W ya, unsur W. Waktu itu berapa durasinya? Jadi dari jam 6 sampai jam 11 itu durasinya berarti 11 kurangi 6 menjadi 5 jam. Oke, jadi sudah jelas waktunya itu 5 jam, kecepatannya 70 km per jam. K, W sama K, maka otomatis yang ditanya adalah jarak. Berapa jarak kota A dan B? Jokowi, K-nya berapa? 70 km per jam dikali waktunya itu 5 jam. Oke, 5 jam. Ini jam ya, kembar ya, ada satunya kembar, biasakan yang kembar langsung dicoret. Maka 7 kalikan 5 kita abaikan 0 dulu, kilometer. Oke, kami rasa cukup untuk video kali ini. Sengaja di video ini kita beri contoh cerita yang sangat sederhana dulu untuk pemanasan, dan mulai soal untuk ke grade yang lebih tinggi kita ketemu di pembelajaran luring ya di kelas. Untuk hari ini kita daring dulu. Mudah-mudahan video yang serba terbatas ini menjadi sebab bertambahnya ilmu kalian, dan selamat belajar di rumah. Tetap dijaga duha dan sholat berjamaahnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.